Salam sejahtera bagi kita semua. Pada ibadat Jumat Agung, kita mengenang wafat Yesus Kristus di salib. Pada zaman Yesus, hukuman mati dengan disalibkan adalah hukuman mati yang paling keji. Dan hukuman ini pada umumnya dikenakan kepada orang yang paling jahat. Karena itu, hukuman penyaliban adalah hukuman yang sangat hina, dan itulah yang dikenakan kepada Yesus. Pilatus sendiri menyadari bahwa tidak cukup alasan untuk menghukum Yesus dengan begitu berat. Dia berkata kepada orang Yahudi, "Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Tetapi karena desakan orang Yahudi, sehingga Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dia sendiri mencuci tangan. Artinya bukan tanggung jawab dia lagi apa yang menjadi hukuman yang diberikan kepada Yesus. Pada saat Yesus telah disalibkan, Pilatus memakukan satu alasan penyaliban dari Yesus di kayu salib itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kali ini orang Yahudi yang protes kepada Pilatus. Jangan tulis raja orang Yahudi. Tulislah bahwa dia mengatakan. Tetapi kali ini dengan kekuasaannya Pilatus tegas. Apa yang kutulis tetap tertulis. Memang apa yang Pilatus tulis di atas salib Tuhan Yesus adalah kenyataan yang sebenarnya bahwa dia adalah raja, bukan hanya raja orang Yahudi, tetapi raja dari segala raja. Raja cinta kasih, raja yang merelakan nyawanya bagi seluruh umat manusia. Dan dia ditahtakan, ditinggikan di atas salib itu. Kini bagi kita orang Kristen, secara khusus Katolik, salib itu bukan lagi menjadi tanda kehinaan, tetapi menjadi tanda kebanggaan. Sejak Yesus dipakukan di atas salib itu, sejak Tuhan wafat dan menyerahkan nyawa, menumpahkan darahnya di atas salib itu menjadi tanda kemenangan. Salib itu menjadi tanda penebusan, tanda keselamatan. Salib itu bagi kita menjadi tanda kebanggaan. Karena disitulah kematian diubah menjadi kehidupan. Karena disitulah kedosaan kita dibersihkan, ditebus oleh Dia yang mati di atas salib itu. Dan sejak itu, bagi setiap orang Kristen Katolik, salib itu menjadi tanda kebanggaan. Di atas menara-menara gereja kita tempatkan salib kebanggaan kita itu. Di rumah kita, mungkin di kalung kita, dan atlet-atlet kita yang berhasil berprestasi juga menandai dirinya dengan tanda salib. Sebelum dan sesudah kita berdoa, kita juga dengan bangga menandai diri kita dengan salib. Salib kemenangan, salib keselamatan, salib kehidupan. Monsignor Ludovicus Simanullang mengambil moto Crux Spes Unica. Salib adalah pengharapan satu-satunya. Seorang misionaris dalam setiap khotbahnya selalu berkata, "Bereng masilangi, tataplah salibnya." Dalam duka, dalam suka, kita diharapkan untuk selalu berpaling pada salib Tuhan, pada karya penyelamatan yang Dia laksanakan di atas salib itu. Dari salib itu memancar tanda keselamatan kita.
Karena itu salib itu menjadi tanda kebanggaan kita. Dan pada akhirnya salib itu juga kita tempatkan di makam atau kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal dalam iman dan sebagai pengikut Kristus yang mati di salib itu. Walaupun ada orang yang mencemoohkan salib itu sebagai tempat jin, tetapi bagi kita orang Kristen Katolik, salib itu adalah kebanggaan kita. Salib itu tanda keselamatan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita bertemu dengan banyak salib. Dari salib yang kecil-kecil, perjuangan, usaha, dalam segala bentuk kehidupan kita merupakan salib-salib yang perlu kita pikul. Yesus sendiri sudah mengajak kita, barang siapa ingin menjadi pengikutku, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Maka bentuk-bentuk salib kehidupan itu bukan sesuatu yang harus kita kutuki, yang harus kita berpaling daripadanya, tetapi salib-salib yang kita pikul dengan setia, yang kita pikul dan mempersatukannya dalam salib Tuhan, sehingga arti dari segala derita, segala sengsara yang kita temukan dalam kehidupan kita tersatukan dalam sengsara dan salib serta wafat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Menyatukan segala perjuangan, segala kesulitan hidup, segala kesedihan, kegagalan kita dalam sengsara dan wafat Tuhan adalah ciri dari setiap orang Kristen yang percaya pada penebusan Tuhan. Dan dengan ini kita bisa menghayati dan meneguhkan diri kita untuk menjalani semuanya dalam kesetiaan, dalam iman dan pengharapan pada Tuhan. Bahwa di balik segala perjuangan dan ketekunan serta keteguhan hati itu akan ada yang indah, ganjaran yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak ada kemenangan tanpa kekalahan. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Dan tidak ada kehidupan tanpa kematian. Dan bila saya menyanyikan refren lagu pop berikut ini, itu adalah ungkapan komitmen saya untuk selalu ingin setia dalam mengikuti Tuhan, juga dalam jalan salibnya. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibku dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibku dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua.